عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada kesempatan pagi ini dapat melangkahkan kaki kita dari rumah dan menuju mushola ikhlas yang kita cintai ini. Tak lupa juga salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita teruskan membaca kitab ulama, sebelumnya mengingatkan diri kita atau diri saya, diri kita semua tentang bagaimana kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, dan bahkan sampai akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan atau kebahagiaan dalam diri manusia seluruhnya adalah dengan membaca la ilaha illallah. Dan kejayaan itu bukan hanya untuk di dunia tapi untuk di akhirat. Kemudian beberapa hadis menerangkan bahwa barang siapa bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka ia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Bunyi hadisnya sebagai berikut: Man syahida Allah ilaha illallah yasadiqu qalbuhu ila bisanahu tahwa min ayyi abwabil jannati syaa. Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan hatinya membenarkan ucapannya, maka ia pasti masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting yang harus kita jaga setiap saat. Jangan lepas kalimat la ilaha illallah. Maksud daripada la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian kita sama-sama meyakini mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada dalam hati, mengeluarkan harapan-harapan dan mengeluarkan berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam hati kita, agar kita benar-benar tidak musyrik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Kalau sudah menikah, insya Allah ridho Allah akan bersama kita. Mari kita teruskan pembacaan fadilah pertama. Fadilah yaitu lanjutan dari kemarin, itu catatan penting terakhir. Para ahli tasawuf menulis sesungguhnya hakikat sholat adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu percakapan antara hamba dan Tuhannya. Dan hal ini tidak mungkin dikerjakan dalam keadaan lalai. Mungkin saja ibadah-ibadah selain sholat dapat dikerjakan dengan lalai, misalnya zakat, dan yang intinya adalah mengurangi nafsu kita dengan mengeluarkan harta. Meskipun kita melaksanakannya dengan hati yang lalai, tetap saja inti dari zakat kita dapat kita dapatkan, yaitu memerangi nafsu kita. Begitu pula puasa yang intinya adalah memerangi nafsu kita dengan menahan lapar, minum dan bersetubuh di siang hari. Jika kita melakukannya dengan benar, biarpun lalai, tetap saja inti dari puasa kita dapatkan, yaitu mengurangi kekuatan nafsu kita. Berbeda dengan sholat yang intinya adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir dan tilawat Al-Quran. Jika dikerjakan dalam keadaan lalai, maka inti dari sholatnya itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kita dapatkan. Orang yang sholat dalam keadaan lalai adalah seperti orang yang sakit demam berat.
Kadang-kadang ia mengigau sehingga ia akan berbicara apa saja tanpa sadar. Kata-katanya tidak bermakna dan tidak bermanfaat sedikit pun. Demikianlah jika sholat sudah menjadi rutinitas sehingga tanpa tawajuh bacaan-bacaan akan berucap begitu saja tanpa kesadaran dan pemahaman. Sebagaimana orang yang mengigau ketika tidur, orang yang mendengar tidak merasa dia bicara olehnya dan ucapannya tidak berfaedah sama sekali. Demikian pula jika kita sholat tanpa ketawajuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpaling dari kita. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengerjakan sholat penuh perhatian sesuai kemampuan dan semangat kita. Satu hal yang penting perlu diingat, walaupun keadaan dan cara syarat yang sempurna sebagaimana yang tersebut di atas belum bisa kita capai, namun kita tetap harus mengerjakan sholat. Salah satu cara setan menggoda kita adalah memasukkan pemahaman kepada kita bahwa lebih baik kita sholat daripada sholat tidak betul. Ini pemahaman yang salah. Mengerjakan sholat biarpun tidak sempurna lebih baik daripada meninggalkannya sama sekali, karena meninggalkan sholat dapat menyebabkan turunnya azab yang pedih. Bahkan sebagian ulama berfatwa bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat berarti telah kafir, sebagaimana telah diterangkan dalam bab pertama. Yang jelas kita harus berusaha mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan cara yang betul yang ditunjukkan oleh teladan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya melimpahkan taufik kepada kita agar dapat mengerjakan sholat sebaik mungkin. Setidaknya dalam seumur kita ada satu sholat yang layak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa menurut para muhadisin, riwayat-riwayat yang berisi tentang fadilah-fadilah amal ini terdapat kelonggaran, sehingga walaupun ada hadis yang sedikit dhaif tetap bisa diterima. Sedangkan kisah-kisah para ahli tasawuf itu adalah sejajar dengan sejarah. Sudah sangat jelas kedudukan sejarah bahwa kedudukan hadis sehingga sistem periwayatannya lebih longgar lagi. Demikianlah pembacaan pada amal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan menyampaikannya kepada yang lain, dan mudah-mudahan yang paling penting kita adalah mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai lepas di dalam hati kita bahwa kemudian hari pertanggungjawaban kita di akhirat hanya menguatkan diri kita, tauhid kita kepada Allah yang benar-benar tidak menyekutukan Allah. Mari kita tutup majlis ini dengan kita lakukan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.